Kadang yang sampai heran itu IP-nya tuh sampai sebelum skripsi ya 3,7, 3,8, tapi di skripsinya bisa lama banget. Itu ada apa gitu ya. Ya ternyata biasanya terkait dengan masalah kesehatan mental ini. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira yang Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Nah sementara kan kita udah nalurinya manusia itu lahir kan sebagai manusia Makhluk sosial kan, iya. yang perlu berinteraksi. Nah itu skill itu kan sempet berhenti gitu kan. Ada fase yang berhenti sekian tahun. Ada pause-nya lah gitu. Ada pause-nya kan, yang kita nggak bisa berinteraksi dengan orang secara langsung dan segala macam. Tapi itu lama kan. Betul. Sekitar 2 atau 3 tahun. Iya, betul. Nah itu di fase itu kan juga fase kalau misalnya 1-2 hari atau mingguan itu masih mending gitu. Ini kan tahunan gitu ya. Jadi sadar nggak sadar itu ngebentuk kemampuan itu gitu ya. Akhirnya saya melihat ya bisa jadi karena ini meskipun nggak bisa diseragamkan ya, maksudnya bisa jadi semuanya gitu. Tapi ada kemungkinan ke sana gitu ya. Jadi apa karena itu ya yang mungkin mereka selama ini dalam satu situasi dikondisikan untuk komunikasinya hanya dengan gadget, dengan gawai gitu ya. Jadi untuk komunikasi secara langsung kayaknya itu menjadi satu challenge gitu, satu hal yang sulit. Jadi nggak biasa gitu. Iya, jadi saya ingat kemarin tuh beberapa waktu lalu sempat ada kegiatan sama mahasiswa yang itu nginep, itu kegiatan intensif. Ketika ditanya kekhawatirannya apa, ini istilahnya apa ya, saya lupa. Tapi intinya mereka khawatir lelah karena harus berinteraksi secara langsung dalam waktu yang lama. Dan itu cukup banyak ya komen yang itu, gak satu ya, tapi artinya ada beberapa gitu. Yang khawatiran adalah itu, mengkhawatirkan bahwa berinteraksi secara langsung itu melelahkan katanya. Jadi ini sehari semalam loh sama dosen gitu kan. Itu ada kekhawatiran ke sana. Tapi itu bukan karena anaknya introvert gitu Kak? Ya mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi ya? Bisa jadi gitu. Tapi balik lagi ya, tiap orang kan beda ya. Buat kalau saya sih ngobrol langsung lebih hidup ya rasanya. Tapi ada juga yang capek gitu. Banyak. Gitu. Jadi mungkin itu sih ya yang satu hal. Dan nah kalau bicara mengenai loneliness tadi ya, itu kan terkait dengan ini ya. Sebetulnya dia merasa sepi, merasa sendiri. Betul. Karena kan gak ada lawannya, gak ada teman untuk bercerita dan segala macam. Itu terkaitnya dengan saya melihatnya kemampuan interaksi. Kemampuan interaksi ini sih gitu. Ya apalagi kayak sekarang kan lebih mungkin buat mereka hidupnya ya hampir 24 jam gak jauh dari gadget. Di HP. Iya kan gitu. Bisa jadi dia lebih dekat, dia lebih tahu kehidupan idolanya, K-popnya misalnya. Makanya ada istilahnya hubungan parasosial kan. Betul. Jadi kayak dia lebih tahu, lebih merasa terkoneksi dengan idola-idola mereka. Dan mereka jadi gak deket nih dengan keluarganya gitu, dengan orang di sekitarnya. Karena ya waktunya lebih besar dialihkannya ke sana kan. Padahal itu kan sebetulnya sebuah relasi yang semu kan, gak real. Gak nyata. Iya. Gitu. Halu kalau zaman sekarang sih. Iya. Meskipun tahu tapi mereka tetap menikmati kan. Ya, saya nggak bisa bicara banyak terkait itu ya gitu. Tapi intinya adalah itu hanya satu kondisi. Gitu. Dan faktor itu pasti mempengaruhi sama akademiknya kan Kak? Tentu. Akademisnya. Betul. Makanya mungkin masalah akademiknya kok ini nggak lulus nih. Gitu kok nggak selesai skripsi udah bersemester nggak kelar. Ketika dipanggil prodi ternyata masalahnya kompleks. Gak cuman dia gak bisa ngerjain. Kadang yang sampai heran itu IP-nya tuh sampai sebelum skripsi ya 3,7, 3,8. Tapi di skripsinya bisa lama banget. Itu ada apa gitu ya. Ya ternyata biasanya terkait dengan masalah kesehatan mental ini. Yang tadi lah masalah macem-macem, gak cuman kesehatan mental. Banyak ya masalahnya. Gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya ke akademik. Iya. Biasanya justru awalnya ketahuannya dari sana. Atau yang IP-nya tiba-tiba terjun payung gitu ya.
Yang Iya. biasanya 3,6 misalnya Langsung tiba-tiba turun. 3 gitu, atau di bawah 3 misalnya Hmm. ekstrimnya. Loh kenapa nih gitu. Kebanyakan anak-anak yang di reach out gitu dari situ ketahuannya. Salah satunya Oh, gitu. selain Jadi itu dari mana lagi, Kak? Oke, nah tadi salah satunya itu ya dari PA ya. Nah Iya. itu kayak saya tuh beberapa kali ketemu yang ini PA-nya yang langsung ngontak, Nis, ada nih anakku yang nanti mau konseling ya, kata Mm-mm. gitu. Oh gitu, iya. Terus ya kenapa gitu? Kayaknya dia ada sesuatu deh, tapi nggak tahu apa gitu. Karena kan nggak semua dosen juga bisa menjadi konselor Iya, kan betul. gitu. Menurut saya itu bagus banget ya ketika dosen menyadari ada sesuatu gitu dan Betul, langsung betul. merujuk. Jadi Iya, kan iya. bisa cepat kan penanganannya gitu. Makanya ya sebetulnya proses pembimbingan akademik atau PA itu, atau kalau di kampus lain mungkin dosen wali gitu ya, itu sangat penting Penting gitu. ya. Jadi karena bisa tahu kan. Itu bisa dari PA, bisa juga dari prodi. Kayak beberapa waktu lalu sempat dikontak sama salah satu kaprodi. Ini ada nih mahasiswa kami yang susah banget untuk ngerjain skripsi dan segala macam. Ada yang kecanduan game online dan segala macamnya gitu. Ada yang kecanduan maraton drama K-pop. Oh, oke. Iya, iya. Kan itu drama K-pop kan maraton ya Iya. gitu kan, banyak. Sampai kayak ya dia kayak disorientasi waktu karena harus ngejar itu. Jadi tahu-tahu oh udah hari apa gitu. Nah, ternyata Iya. ya banyak yang akhirnya terlewatkan. Itu jadi ya bisa jadi dari situ ya awalnya. Jadi banyak sih, atau mungkin dosen yang dia care ya, kok nih anak kayak di kelas kok diem aja gitu. Ya kalau itu mungkin akan lebih kamu coba konseling deh gitu. Tapi kalau apa namanya, karena kan kalau misalnya kayak tadi menginstruksikan, menyuruh kamu konseling ya, saya udah rujuk ini, itu kan biasanya kalau udah punya relasi yang deket kan. Iya. Tadi sebagai dosen PA, atau sebagai kaprodi, atau sebagai pembimbing skripsi gitu. Kalau dosen di kelas kan biasanya nggak seintensif itu, nggak sedekat itu. Paling ya, ini anak kenapa ya, kok diem aja misalnya, terus senengnya mojok dan segala macam gitu. Itu sih bisa jadi salah satu deteksi awal. Tapi apa itu dari merekanya, mahasiswanya merasa kesusahan gitu buat akses layanan konseling ini, atau gimana, Kak, biasanya? Ya, Yang sampai harus di reach out gitu? Oh iya, ya sebetulnya saya nggak menutup diri. Kan tadi sosialisasi cuma sekali ya di Instagram. Dan itu kan namanya di Instagram kan ketutup kan infonya. Kan gak semua orang mau nge-scroll ke bawah kan. Betul. Nah jadi memang kalau bicara sosialisasi cenghai sekali. Jadi memang harus dilakukan secara rutin Aktif ya. gitu, secara aktif. Nah, itu kami udah memikirkan ke sana gitu ya, udah menyadari hal itu. Jadi mau ada lagi gitu. Termasuk ketika di PSAF ini, PSAK yang ospek, bukan ospek, apa PSAK tuh apa ya? Apa sih istilahnya yang mahasiswa baru itu loh, berkegiatan awal, kok saya lupa ya. Nah itu ini di salah satu kegiatan itu ada sesi yang bahas terkait kesehatan mental. Ada sesi khusus gitu. Jadi saya akan ngejelasin terkait gambaran kesehatan mental di mahasiswa seperti apa. Ketika mereka ada kondisi-kondisi khusus, mereka bisa mengakses kemana gitu. Kan sebetulnya di UI itu banyak ya. Kalau di FISIP kan ada BKM FISIP. Kalau di tingkat universitas ada namanya BKM UI, Badan Konseling Mahasiswa UI. Itu adanya di Klinik Makara. Nah di klinik Makara itu sebetulnya klinik layanan untuk kesehatan baik fisik maupun mental. Nah tadi kalau yang mentalnya untuk di BKM UI. BKM UI ini psikolog semua. Gitu. Sedangkan yang di satu lagi itu lebih yang di ke FISIP lebih ke pekerja sosial gitu. Iya, betul. Jadi kami juga sering merujuk kalau misalnya ada, kalau ini case-nya berat gitu ya, ya kita akan rujuknya ke psikolog. Tapi kalau misalnya dia butuh obat, ya berarti dirujuknya ke psikiater. Gitu. Makanya, tapi kalau misalnya ke psikolog kan kita bisa langsung tuh ke BKM UI. Tapi kalau ke psikiater itu kan harus ke rumah sakit UI. Ya? Di RSUI kan sekarang udah ada psikiaternya juga. Nah itu kan kalau mau pakai layanan asuransi kan nggak bisa langsung ya. Jadi kita tetap akan dorong mahasiswa ini untuk ke klinik Makara tadi, ke dokter umum. Nanti dari dokter umum kita kan bilang aja udah konseling dengan kami gitu ya, dan butuh dirujuk ke psikiater. Habis itu udah dikasih surat rujukan. Nanti baru mereka ke psikiater. Kalau buat anak-anak yang mau konseling itu
Itu bisa sekali doang atau bisa Bisa berulang? berkali-kali. Bisa berkali-kali. Bisa berulang kali. Jadi sebetulnya ada batasan gak sih? Kalau dulu sempat ada batasan. Dulu sempat ada Satu batasan. mahasiswa ada maksimal pertemuannya 2 kali. Tapi kemudian ada lagi 3 kali. Tapi kayaknya sekarang belum ada batasan Belum ada yang rigid sih, batasan. karena saya mikir ya kalau yang case-nya memang berat, Iya. Memang butuh gitu ya. iya gitu. Ya selama ini sih akhirnya konselor tetap memberikan layanan, tapi ya artinya itu nggak bisa diperhitungkan lah dalam artian gitu untuk kita laporan ke fakultas misalnya gitu. Tapi tetap itu berdasarkan kemanusiaan dari sisi kemanusiaan dari kami sebagai konselor gitu, nggak tega gitu. Ya udah kita tetap layanin konselingnya misalnya seperti itu. Udah banyak juga yang sampai berkali-kali gitu Kak. Iya, cukup. Banyak juga. Ada beberapa, nggak banyak banget sih, tapi adalah beberapa. Ada ya? Karena biasanya ya 1 atau 2 kali ketemu udah selesai gitu. Karena kan kalau yang konseling di kami tuh sebetulnya kami coba untuk dengerin mereka udah pasti, dan sebetulnya mereka tuh kadang butuh dibantu untuk memahami masalah mereka apa sih. Betul. Ketika udah tahu masalahnya apa, ya mereka ngerti apa yang harus dilakukan Jadi gitu. tahu harus gimana. Iya, nggak tahu harus gimana karena mereka ngerasa ruwet banget nih masalahnya gitu. Jadi biasanya butuh dibantunya di situnya aja. Oke. Gitu. Jadi kayak kemarin ada pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Ini dia cerita dengan penuh semangat gitu ya. Udah ke psikolog, udah ke psikiater, beberapa kali ke psikiater dengan psikiater yang berbeda gitu ya. Masih ngerasa nggak cocok gitu. Maksudnya masih belum tahu masalahnya apa, dan dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Terus akhirnya berdampak ke akademik juga. Kebetulan mahasiswa S2, tesis nggak kelar-kelar gitu karena dia ngerasa bingung mau ininya gitu, keganggu. Tapi kalau minum obat juga efeknya negatif ke badan dan segala macam, bingung gitu kan. Sebetulnya apa proses dengan psikiater gagal? Enggak juga gitu, karena kan kita itu nggak mau ke psikiater, mau ke psikolog, mau ke pekerja sosial, mau ke siapapun, cocok-cocokan kan. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan sekedar obatnya aja yang paten misalnya gitu kan. Jadi cocok-cocokan gitu. Makanya kayak dia cerita ke psikiater ini udah cocok, taunya dia pindah tugas. Terus ganti psikiater, kok beda ya. Terus ganti lagi, cocok nih. Taunya orangnya pindah ke pulau yang berbeda lah intinya. Jadi intinya dia udah nggak bisa nge-reach lagi. Jadi kayak oh iya, terus ya udah pada saat itu dia menceritakan, terus kemudian yang saya lakukan lebih banyak membantu memetakan masalahnya aja. Masalahnya dia apa sih, terkait apa. Nah udah tuh habis itu ini deh dia tahu, oh ya tahu nih akar masalahnya ternyata dengan ini gitu ya. Ya karena dia pinter anaknya ya, jadi udah ngerti apa yang mesti dilakukan. Terus nggak lama setelah itu dia selesai sih kata tesisnya, udah sidang dan udah lulus. Gitu. Nah kalau saya perhatikan masalah-masalah yang muncul di mahasiswa itu nggak hanya terkait dengan peristiwa saat ini. Oh bisa jadi ada trauma gitu. Banyaknya terkait dengan pengalaman masa lalu. Jadi kayak sebetulnya sekarang itu kan lagi masa-masa emasnya mereka untuk aktualisasi diri gitu kan. Kayak tahu yang ada di kepala mereka tuh ketika jadi mahasiswa harus memaksimalkan dengan yang ada itu dengan semaksimal yang bisa gitu ya. Karena banyak peluangnya. Tapi dia kecewa, kok kayaknya susah banget untuk memanfaatkan. Dia udah tahu ada apa-apa aja yang bisa dia kerjakan, yang bisa dia lakukan. Tapi terhambat, kenapa gitu. Kayak ada satu fase kayak dia susah banget untuk nge-reach itu gitu kan. Terus bikin dia tambah stres kan, karena kesel sama diri sendiri gitu, menyalahkan kok kayak gitu aja nggak bisa, kok kayak bego banget segala. Nah self blamingnya tuh kuat dan segala macam. Tapi ketika di konseling ternyata terkait dengan pengalaman masa lalu yang mungkin saat kecil itu mengalami kekerasan gitu ya, entah verbal atau fisik atau emosi gitu kan. Maksudnya sisi perhatiannya kurang gitu. Ya itu ada yang kayak gitu. Terus atau ya kemudian yang karena dia pengetahuannya makin luas, apalagi kuliah juga belajar terkait aspek perkembangan manusia yang idealnya harus begini-begini. Oh, gue nggak ideal ya gitu. Ya itu juga ada ya yang akhirnya jadi merefleksikan ke diri gitu ya.
Tapi ya kayak kemarin tuh ada satu case yang di mahasiswa S2 gitu Iya. ya. Dia udah S2 nih dan dia udah berkeluarga. Rumah tangganya dia sebetulnya harmonis. Mm-mm. Dia dapat support yang sangat positif juga dari orang tua, dari mertuanya gitu Dari ya. mana? Tapi dia itu sampai ngerasa burnout. Burnout karena Iya, burnoutnya awalnya kalau yang dicerita itu terkait tugasnya karena tadi kelompok gitu ya. Mm-mm. Terus kelompoknya nggak oke dan segala oh macam. nggak cocok Terus gitu. kemudian tapi sebetulnya itu hanya masalah yang presenting problemsnya aja, masalah yang dimunculkan. Karena realitanya ternyata ya itu tadi, dia tuh kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Karena ayahnya tuh pisahnya udah lama gitu, udah jauh dari dia tuh udah lama. Dan ya kayak dia tahu maunya seperti apa, tapi karena kalau dari proses konseling itu sih akhirnya dia menyadari bahwa dia butuh kasih sayang yang dari orang tuanya ini full gitu, Iya. yang dia nggak dapetin. Dan kayaknya sekarang itu kayak terus meminta Menghantui untuk gitu. meminta untuk terus dipenuhi. Sementara dia juga nggak sadar bahwa itu susah untuk dilakukan gitu. Iya. Jadi yang saya pahami sih, yang saya tangkep ya, masalah-masalah yang dihadapin sekarang itu nggak selalu karena hanya titik poinnya di sini. Person gitu. Iya. Tapi juga banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk yang terjadi, ya. iya, korban bullying waktu sekolah. Betul, bullying. Iya, itu kan sangat membekas ya. Iya. Itu kemudian sangat berdampak Pasti. terhadap sekarang gimana dia menjalin relasi, karena dia jadi trust issue misalnya, Trauma. trauma dan segala macam. Jadi memang beragam, tapi di sisi lain mereka kan ini tuh udah fase emas ya dalam tanda kutip. Nanti habis ini mereka kan dalam bayangannya tuh punya target-target di luar Betul. akademik gitu Iya. loh. Harus ini, harus itu gitu. Pokoknya banyak gitu. Banyak lah goalsnya. Goalsnya banyak karena itu untuk mencapai kehidupan pasca kuliah kan. Iya. Kan pengen kerja di apa, jadi dia harus membekali diri dengan apa gitu ya. Betul. Tapi realitanya ternyata nggak semudah itu gitu. Banyak Jadi yang menghambat ya. iya, maksudnya menghambatnya itu termasuk tadi pengalaman-pengalaman yang mungkin di keluarganya gitu ya, dan segala macamnya. Tadi misalnya mengenai perkuliahan, tugasnya bentuknya kelompok yang menuntut interaksi, sementara dia susah untuk berinteraksi. Akhirnya apa ya, menghambat kan gitu. Jadi tadi goalsnya tadi nggak tercapai, kecewa, self blaming gitu, terus macem-macem gitu kan. Nah itu akhirnya mengganggu kondisi dia secara utuh. Akhirnya bukan hanya aspek kesehatan mentalnya aja, jadi kesemuanya ngeganggu gitu. Social functioningnya jadi nggak berjalan dengan maksimal. Jadi dia makin kesel kan. Nanti kalau kondisi gue kayak gini ya gimana bisa survive pasca kuliah selesai gitu kan. Dia nggak punya value added, ngerasanya demikian gitu kan. Atau ada juga orang yang menurut saya dia capeknya udah banyak, tapi dia masih ngerasa kurang. Kenapa? Insecure itu. Kenapa? Karena dia membandingkan. Betul, membandingkan dirinya dengan sama orang lain. Ya. Nah, untuk membandingkan sekarang kan demikian mudah ya. Mudah banget. Nggak harus kita ketemu kan. Lihat betul. di Instagram, Iya. gila dia udah sampai Kok sana. udah keren banget gitu ya. Gitu. Dia udah jadi delegasi apa gitu kan. Kok gue masih di sini-sini aja. Iya, betul. Dia nggak sadar di sininya dia itu sebetulnya memberikan impact yang besar untuk orang sekitar misalnya. Iya, Itu kan satu hal ya. betul. Tapi karena ya itu tadi ya, membandingkan dengan orang lainnya, itu yang akhirnya dia merasa nggak puas, insecure dan macem-macem gitu kan. Yang akhirnya ya kemana-mana lah dampaknya. Kalau yang dari masa depan gitu, pernah dengar nggak sih Kak dampaknya? Misalnya ada orang yang anxiety gitu, cemas, nanti kedepannya bakal gimana? Oh, belum sampai Belum sampai ya? sejauh itu belum. Tapi ya yang saya lihat karena sekarang kami membuka layanan konseling ini tidak hanya untuk S1 gitu ya, untuk S2, S3 makin tinggi jenjangnya ya makin seru. Kehidupannya makin kompleks gitu ya. Ya tapi intinya bahwa dalam perjalanan hidup namanya lifespan gitu ya. Tahap perkembangan manusia itu kan nggak selalu mulus. Betul. Pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, dan bukan sayangnya ya, dan realitanya apa yang terjadi di masa lalu itu
yang nggak berhenti di masa lalu gitu. Kalau Iya. nggak selesai di situ, biasanya akan terus Akan berlanjut. berlanjut. Itu tadi Iya. istilahnya waktu itu menghantui gitu Betul. ya. Akan terbawa gitu kan, sadar nggak Mm-mm. sadar, meskipun dia ngerasa ya itu kan udah lalu ya, tapi Iya. realitanya ternyata masih terbawa. Jadi kayak contoh sederhananya, ada tuh yang ketika dia bimbingan dengan dosennya ngomongnya keras, Oh, iya, nadanya iya, iya. tinggi, terus menyinggung. Dia stres banget gitu ya. Sampai dia ketakutan lah segala macam ketemu dosen. Ketika konseling itu ternyata masalahnya nggak cuma sekedar itu, dia punya trauma. Jadi ketika masa kecilnya, ketika dia cerita, dia mengalami kekerasan yang ya kalau denger ya Allah iya ya, Sering dibentak gitu. nggak cuma dibentak, tapi beneran fisik segala Oh, macem oke. gitu. Jadi memang kekerasannya cukup berat. Jadi ketika mau ceritain itu juga dia sampai gemeteran gitu ya. Ketika dia udah berhasil itu kayak nangis pasti, tapi setelah itu kayak dia gini, gila ya Mbak, aku kuat juga ya, kata gitu, ngadepin itu dulu ya, sekecil itu loh gitu. Iya sih ya, maksudnya karena sedemikian gak mudah gitu ya. Iya. Kayak sekarang baru sadar ya gitu. Jadi selama ini dia itu pengalaman masa lalu itu kan terus terbawa kan. Betul. Jadi ketika muncul stimulan yang mirip, Ketika ke-trigger gitu ya. ke-trigger akhirnya. Nah banyak tuh trigger-trigger itu muncul di sekarang gitu. Yang kan orang tuh suka bingung ya, kayak yang sering kita temuin. Iya. Kok bisa sih kayak gini reaksi dia gitu ya. Misalnya mungkin dibentaknya sederhana, tapi dia dalam tanda kutip kok drama banget. Dia menilai dirinya juga drama gitu, berlebihan banget, lebay banget sih gitu ya. kan. Kok segitunya gitu ya. Tapi dia juga nggak bisa kontrol gitu, nggak bisa kontrol dirinya. Nah, yang ya akhirnya biasanya terkait dengan pengalaman masa lalu itu. Ini hanya sebagai trigger yang mengingatkan dengan apa yang dulu pernah dialami. Itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Yang belum bisa apa ya berarti nerima masa lalunya gitu. Iya. Belum bisa lepas gitu dari masa lalunya. Iya, dia kayak terus aja kan ke bawah gitu. Ya itu sih salah satu. Nah kalau udah ketemu kayak gitu tuh udah susah ya, challenging ya. Susah. Ya karena kan kita nggak bisa ngerubah apa yang ada di masa lalu. Nah itu cara nanganinnya gimana Kak kalau yang cara kayak nanganinnya ya sebetulnya apakah sama yang lain tetap? Balik lagi ya kasuistik ya, karena tiap orang kan unik ya. Oh iya betul. Tidak mungkin pengalamannya sama tapi karakteristiknya berbeda. Tapi poinnya adalah kalau kita mengharapkan masa lalu yang dirubah nggak mungkin. Betul, nggak mungkin banget. Tapi kenapa dia terus kebawa sampai sekarang sebetulnya? Ya mungkin bukan mungkin ya, karena ada banyak kemungkinan. Benar, bisa jadi kemungkinannya terkait dengan dia masih ya kalau marah mah wajar ya. Ya kita diperlakukan kasar gitu, jadi marah dan segala macam misalnya. Dia masih belum bisa menerima peristiwa itu, belum bisa mengikhlaskan, belum bisa memaafkan. Nah jadi biasanya berangkatnya dari sana sih akhirnya. Kuncinya itu kayak ya udahlah, itu adalah satu realita yang nyatanya pernah dialami. Terima aja. Jadi penerimaan itu menjadi penting. Setelah menerima, biasanya kalau di fase itu tuh nggak mudah ya, kayak betul. Mbak ngomongnya gampang. Iya memang kalau diomongin gampang, tapi kalau di ini kan pasti nggak mudah lah gitu. Kalau untuk di ini kan cara ini ya gitu. Ini penerimaan dan memaafkan sih. Maafkan ya. Ya mungkin juga kita juga perlu untuk memahami dari sudut. Saya seringnya justru saya belajar dari teman-teman mahasiswa, karena mereka tuh akhirnya memahami dari sudut pandang orang tuanya. Kenapa ya mereka abusive? Kenapa Kenapa sih? Kenapa mereka begitu? Iya, kenapa ibunya begini? Kenapa ayahnya begini gitu ya? Dia coba merefleksi. Iya Mbak, soalnya bapak tuh begini, dia juga dulu dibesarkannya dengan kondisi ini. Terus cerita lah. Terus jadi ya wajar ya sebetulnya kalau dia melakukan itu, mungkin karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti harus kayak gimana. Tapi aku udah bertekad nanti kalau udah punya anak aku nggak mau kayak gitu, udah cukup aku aja yang ngalamin. Oh ya oke. Terus sekarang jadinya gimana gitu. Nah akhirnya biasanya baru dia masuk ke
iya sih ya udahlah gitu. Ketika dia udah bisa memaafkan, seringnya lebih rilis ya. Iya betul. Meskipun belum tentu itu berhasil Iya, ke semua belum orang. sepenuhnya gitu. Tapi setidaknya tadi ada emosi yang terus terbawa itu mudah-mudahan bisa lebih rilis. Lebih lega dikit lah gitu. Gitu. Oke, menarik banget itu. Kalau soal ini Kak, stigma tadi. Oke. Kalau di lingkungan kampus gitu, itu sekarang tuh stigma itu gimana Kak? Apakah masih banyak? Oke, nah bicara mengenai stigma Iya. itu sebetulnya kan tidak selalu dari orang luar, bisa juga dari dalam dirinya, Oh iya betul. gitu. Nah, kalau yang saya amatin stigma itu kalau dari orang luar yang paling sering ya kalau di konteks mahasiswa itu keluarga ya. Keluarga. Karena ini terkait dengan gap informasi. Sebetulnya stigma itu kan muncul juga karena ada Betul. gap informasi itu kan, karena ketidaktahuan. Si orang ini, si mahasiswa ini kan dia pengetahuannya udah luas mengenai kesehatan mental. Ketika ada kondisi dirinya yang kok nggak bener ya gitu, larilah ke psikiater atau larilah ke psikolog. Itu udah satu langkah yang sangat baik. Betul. Tapi kemudian gimana respon keluarganya? Ngapain sih ke psikolog, ngapain sih ke psikiater, kan stigmanya negatif kan buat mereka yang nggak tahu gitu kan. Jadi kayak udah sih ini aja Lebih banyak bersyukur. Nah, sholat makanya sholat gitu kan. Ya kan kalau orang lagi penat disuruh kayak gitu kan yang ada makin kesel, nggak bisa gitu kan. Nah jadi banyak tuh yang kalau dari pihak luar kebanyakan itu dari keluarga gitu. Jadi keluarga itu atau bahkan kayak misalnya nih anak udah ke psikolog atau ke psikiater, terus kemudian kan kalau ke psikiater kan dikasih obat, ada diagnosisnya biasanya gitu ya. Itu denial. Nggak mungkin lah kamu psikosis, nggak mungkin lah kamu bipolar gitu. Itu kan dokternya aja yang lebay gitu. Terus ketika kalau orang yang minum obat kan biasanya reaksi tubuhnya beragam ya. Betul. Gitu kan, bisa ada efek negatif kan, efek sampingnya. Makin disalahin. Padahal kan buat teman-teman yang lagi mengalami kondisi ini kan gak mudah. Iya, betul. Terus untuk bisa, maksudnya gini, untuk dia sudah ada di tahap cari pengobatan dan dia konsumsi obat pun dia juga efeknya merasakan gak nyaman buat dia, itu juga satu hal yang gak mudah. Jadi sebetulnya peran dari orang terdekat kan menjadi sangat penting ya. Banget, ya. Nah tapi karena ketidaktahuan keluarga gitu ya, jadi menyalahkan si anak, terus si anak kan makin frustasi kan dengan kondisinya gitu. Nah itu sih satu hal ya, meskipun nggak semuanya, tapi ya ada yang kayak gitu. Nah terus kemudian justru kalau yang saya lihat stigma terberatnya berasal dari diri mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena tadi ya yang saya bilang sebelumnya, pengetahuan mereka tuh luas, akses akses ke informasi untuk mengenai kesehatan mental juga kan mudah banget sekarang. Mudah banget sekarang. Di mana-mana ada. Tapi kan belum tentu yang kalau ngelihat misalnya bipolar ya lebih banyaknya kan diagnosis orang yang bipolar, gambarannya seperti apa. Banyak banget yang self-diagnose sekarang. Iya, terus dan ketika dia sudah melakukan ini kan self-diagnose aja udah salah. Iya, betul, salah. Terus udah gitu dia membuat bubble. Kayak kalau orang bipolar itu ya udah dia akan ada di kotak ini. Betul. Gitu. Karena dia akan sulit untuk mengendalikan emosi dan segala macam. Iya. Akhirnya dia membatasi diri kan. Jadi hanya mental block ya. Iya. Apa yang terjadi? Akhirnya sebetulnya kan banyak kan peluang yang mestinya dia bisa. Iya. Ya namanya perjalanan hidup itu kan terus berkembang gitu. Setiap harinya. Iya, ada aja kan hal-hal baru yang mungkin kita akan dapetin, yang akan kita pelajarin gitu kan. Gak belajar itu kan gak selalu di kelas gitu. Dalam sepanjang hidup ini sebetulnya kita udah belajar gitu. Nah itu sih karena dia sudah melakukan bubble tadi ya, seolah misalnya dengan bipolar atau dengan BPD orangnya seperti ini, sudah berhenti di situ gitu. Kan realitanya enggak gitu. Sebetulnya enggak ya. Yang susah gitu. Jadi akhirnya dia membatasi diri untuk gak mau mengeksplor diri lebih karena ada kekhawatiran dia gak mampu karena dia kondisinya begini gitu. Itu sih makanya yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman BEM, coba deh yang diangkat itu bukan sekedar kondisinya, tapi gimana mereka bisa survive
Ada nggak yang mereka bisa survive dengan kondisi mental mereka, tapi mereka juga bisa tetap menjalankan perannya dengan baik? Banyak sebetulnya. Banyak. Nah itu yang tadi saya ceritakan, gak usah jauh-jauh. Dia punya masalah mental, dia sampai ke psikiater, dia harus konsumsi obat, tapi kan kenyataannya dia lulus. Gitu. Betul. Nah itu yang coba deh diperbanyak cerita itu. Kan itu gak banyak ya. Iya, betul. Di medsos kayaknya gak banyak deh yang cerita itu. Sih. Nah itu makanya saya bilang ke teman-teman, yuk kita fokusnya ke sana. Jadi biar kalau misalnya di sekitar kita ternyata ada yang punya masalah terkait kesehatan mental, nggak selesai hidup mereka. Iya, betul. Masih ada harapan. Iya, masih dong, masih banyak banget harapan. Banget, besar banget. Apalagi ini masih usia muda gitu loh, gitu. Betul. Nah itu sebetulnya nggak harus ke masalah masalah penyakit mental yang udah berat. Sebetulnya yang sederhana, stres. Itu kan udah sebuah kayak udah naluri. Maksudnya udah pasti kita hadepin kan stres. Ya kalau makanya kan stres itu bisa menjadi positif, bisa negatif. Betul. Kan, ada istilahnya eustress atau distress kan. Balik lagi kitanya kan, gimana kita meresponnya, bagaimana reaksi tubuh kita gitu. Kalau kita responnya positif ya akhirnya stres ini bisa jadi malah mengeluarkan sisi terbaik dari diri kita gitu. Betul. Kan. Yang mungkin kita nggak sadari, oh ternyata gue mampu ya gitu kan. Nah tapi kalau misal kita responnya negatif, nggak mau mengusahakan, yang ada kita uring-uringan terus aja di situ, ya jadi distres kan. Betul. Nah gitu, jadi ya itu sih yang apa ya namanya, yang perlu lebih disampaikan lagi. Tapi ya karena ini konteksnya mahasiswa ya dikaitkan dengan konteks kehidupan mahasiswa. Makanya upaya promotif yang sedang kami kembangkan ke arah sana sebetulnya. Kalau aku sih ya taunya anak sekarang tuh kebanyakan overthink, insecure tadi itu. Bener. Gitu-gitu Kak. Banget, sampai ada jam overthinking sedunia istilahnya ada kan. Setelah jam 10 atau jam 11 malam ke sana udah selesai dengan kehidupan, pertugas-tugasan udah selesai tapi belum bisa tidur, jadi jam overthinking deh. Gue tadi benar enggak ya? Gue sama si ini kok kayaknya sih dia kayaknya ini. Nah, padahal seharusnya nggak perlu ya pikirin. Ya. Itu sampai ada tuh jam overthinking sedunia mbak. Oh baik gitu. Makanya tidurnya malam gitu kan. Lagi OVT. Jadinya insomnia. Dan itu pasti susah banget dong jadinya cara ngelolanya stresnya. Betul. Di apa ya, sedangkan di sisi lain ada gitu beban akademik yang masih harus diselesain. Betul. Kayak tadi mengenai OVT, gak bisa tidur, baru bisa tidur dini hari. Sementara kuliahnya mulai jam 8. Betul. Dia baru bangun jam 9. Gimana tuh? Telat. Kalau telat kan kan kita ada toleransi keterlambatan. Lewat dari toleransi keterlambatan boleh masuk, boleh, tapi kan dianggap gak hadir. Kalau banyak yang gak hadirnya, kan kehadiran minimal 75%. Aturan di UI ya. Kalau kurang dari itu nggak bisa ikut UAS. Kalau nggak ikut UAS, potensi dia nggak lulus kan. Jadi kemana-mana. Mungkin kelihatannya sederhana, OVT gitu mikirin tadi bener nggak ya dikerjain. Tadi cara komunikasinya sama si A nyaman nggak ya, bikin dia jadi sakit hati nggak ya. Tapi pola itu terus berulang gimana dong? Betul. Berarti peran badan konseling mahasiswa ini penting banget ya sebetulnya buat para mahasiswa ini. Sepertinya begitu. Kalau saya bilang penting banget, iyalah penting jadi konselornya gitu. Kalau menurut aku penting. Oh, oke. Karena ya dari cerita Kak Anissa tadi udah kebukti dong, ngebantu banget. Mudah-mudahan. Amin ya, semoga. Oh iya, berarti tadi apa aja Kak yang mau Kakak lakuin buat kedepannya nih? Ya, tadi yang mau dilakuin saya udah coba memetakan gitu ya. Yang pasti tadi upaya promotif preventifnya untuk mahasiswa lebih digalakkan. Termasuk sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya ke mahasiswa tapi juga ke dosen gitu. Karena ya nggak semua orang juga punya interest dan perhatian lebih ke isu kesehatan mental. Betul. Nah sering tuh ada pertanyaan dari bapak ibu dosen gitu ya. Kalau ketemu mahasiswa kayak gini gitu ya, apa yang mesti kita lakukan? Mereka gitu. Juga bingung ya. Iya, nah jadi rasanya edukasi terkait itu menjadi satu hal yang penting juga gitu, biar
sama-sama ngerti lah Iya, gitu. betul. Termasuk kayak tadi deteksi dini sebetulnya ya dari PA ini nih, pembimbing akademik punya peran yang sangat krusial gitu. Nah kalau di UI sendiri sebetulnya sudah ada pelatihan yang secara rutin ya diberikan untuk para PA pembimbing akademik gitu. Tapi kan balik lagi peserta pelatihannya terbatas karena itu kan se-UI ya gitu kan. Jadi paling satu fakultas hanya dapat 3 orang gitu kan. Itu kan sangat sedikit gitu. Jadi sebetulnya mungkin itu satu hal yang sedang dipikirkan, termasuk bentuk mekanismenya seperti apa, sehingga tadi yang penerimaan klien kan salah satunya rujukan dari dosen atau dari prodi kan, program studi. Nah itu bisa lebih jalan gitu ya, termasuk ketika kami melaporkan, Mbak, Mas, ada mahasiswanya ini yang sedang jadi klien kami, kondisinya seperti ini, kerjasamanya lebih mudah. Selama ini sih alhamdulillah mudah ya gitu. Jadi kayak misalnya ketika ada case-case yang butuh penanganan lebih lanjut misalnya, dia harus pengobatan dulu. Jadi jadi efek pengobatan itu pernah ya. Jadi karena dia harus minum obat, tapi efek obatnya bikin dia ngantuk luar biasa dan dia nggak bisa kontrol. Jadi ketika di kelas dia tidur terus kan. Nah itu kan juga membuat kan dosen juga kadang suka kesel ya gitu. Anak tidur terus misalnya kayak gitu kan, atau misalnya dia nggak inilah. Artinya kan kondisi itu butuh, misalnya mahasiswa itu butuh dicutikan. Cuti kan harusnya di akhir semester sebelum ganti semester kan. Tapi ini kan udah mulai. Tapi dia ada kondisi khusus, berarti cuti istilahnya cuti di luar rencana. Nah itu bisa. Jadi bisa kayak kami tuh misalnya merekomendasikan ke prodi bahwa dia untuk harus dicutikan gitu. Kami merekomendasikan untuk sebaiknya dicutikan agar dia fokus dulu ke pengobatannya jadi lebih maksimal gitu kan, baru nanti melanjutkan kuliahnya lagi misalnya seperti itu. Atau kayak ya dalam beberapa case juga ada yang masalahnya terkait dengan relasi dengan dosen pembimbing misalnya. Ya itu kan karena cocok-cocokan juga ya. Betul. Gitu. Bukan berarti si A pasti bermasalah ya, belum tentu. Bisa jadi dengan orang yang lain dia lancar, tapi dengan orang ini nggak lancar misalnya. Nah itu juga bisa menjadi satu, ya kita cukup menyampaikan ada kondisi seperti ini, dia kesulitan gitu ya. Atau tadi karena terkait ada faktor trauma ya, yang sebelumnya kan gitu, itu sangat mungkin. Terus ya akhirnya untuk dikondisikan mungkin rekomendasinya adalah mungkin bisa dipertimbangkan untuk ganti pembimbing misalnya. Ya kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah punya pemahaman yang sama terkait isu tersebut gitu ya, saya pikir kedepannya akan jadi lebih mudah pastinya. Tadi kan ada beberapa. Itu kalau di dalam fakultasnya sendiri. Kita juga sedang mengembangkan ke luar gitu ya, kayak selama ini. Keluar itu maksudnya ke mana? Pihak lainnya. Kayak tadi kan ke BKM UI udah pasti kerjasamanya. Yang lainnya adalah kemarin ini pokoknya ada salah satu, kami ketemu dengan salah klien, dia korban KDRT. Nah, itu dia harus dirujuk ke rumah aman misalnya gitu. Nah, jadi relasinya itu kan udah, ya alhamdulillah udah selesai isu tersebut, masalah tersebut udah selesai. Tapi poinnya adalah itu pendekatannya kan informal. Kebetulan saya tahu punya link ini. Nah, jadi ketika ada kondisi ini saya bisa merujuk ke sana gitu, minta bantuannya. Saya berharap sih akan ada kerjasama yang bentuknya lebih formal gitu. Jadi misalnya FISIP UI bekerja sama dengan lembaga pulih, yayasan pulih misalnya, atau dengan apa gitu. Nah itu diformalkan gitu, ada kerjasama yang secara tertulis, yang secara resminya. Mudah-mudahan itu akan membantu ya dalam memberikan layanan ke mahasiswa, karena tadi yang seperti dijelaskan masalahnya ternyata nggak cuman akademik aja gitu, ada faktor lain kompleks gitu ya, yang juga mewarnai gitu. Makanya itu sih yang mungkin yang sekarang lagi coba dikembangkan. Dan dari amanah dari Senat Akademik Fakultas sebetulnya harusnya bukan hanya ke mahasiswa layanan konseling ini, tapi juga untuk dosen dan tendik gitu. Makanya ini lagi coba untuk ditingkatkan lagi menjadi kalau dari rekomendasi dari Senat Akademik adalah Komite Kesehatan Mental. Itu mencakup untuk mahasiswa, dosen dan tendik, dan tidak hanya layanan konseling tapi juga promotif dan preventif. Begitu. Itu untuk kedepannya.
Semoga bisa berjalan lancar ya Amin. semuanya ke depannya. Dan semoga awareness tentang kesehatan mental ini bisa semakin meningkat ya. Iya, amin. Betul. Oke, kalau dari Kak Anissa sendiri ada yang mau dipromosin gak nih Kak? Promosiin. Iya. Apa nih? Ini sebetulnya agak kalau dipromosiin nanti banyak yang konseling, kita juga yang kewalahan misalnya gitu kan. Tapi mengingat realitanya banyak juga ya case kayak gini. Jadi memang penting sih tadinya sosialisasi kan menjadi penting ya. Kami sekarang lagi sudah ada ini ya di Instagram BKM Visip UI, bkmvisip.ui. Nanti ada di bawah sini ya. Nah itu mungkin kalau teman-teman ngerasa butuh bisa follow di situ, setidaknya tahu kalau misalnya butuh cerita harus kemana gitu ya. Info-infonya akan di-share di situ, tadi info layanan konseling maupun upaya preventifnya, bentuk support group dan segala macam nanti akan disampaikannya di sana di Instagram tersebut. Gitu. Jadi itu sih kalau misalnya buat kalau saya sendiri masih dalam proses ya. Maksudnya udah ada Instagram dan segala macam, udah kepikiran, sebetulnya sempat ada permintaan kenapa nggak praktek pribadi juga kan. Kalau dokter juga bisa kan buka praktek pribadi, pekerja sosial juga bisa sebetulnya. Cuman karena waktunya ya masih belum bisa ngaturnya gitu. Jadi belum, tapi kalau misalnya mau silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol bisa di Instagram anis.anissa gitu. Nanti bisa dilihat di nanti ada ya di bawah sini. Gitu. Mungkin itu. Ini dong Kak, aku mau minta positive quotes buat Sobat Nadir. Wah. Ada nggak nih Kak? Buat Sobat Nadir, kesulitan, tantangan, stres itu sebetulnya sebuah keniscayaan dalam hidup. Percayalah, tiap tantangannya hadir itu pasti paket lengkap dengan resources dan juga potensi untuk menyelesaikannya. Baik itu yang dari dalam diri maupun dari lingkungan sosial di sekitar kita. Hadapi semua tantangan, semua sumber stres, semua kesulitan yang ada dengan segala kekuatan diri dan manfaatkan semua potensi dan resources yang ada di sekitarnya. Kalau gagal, coba lagi. Bangkit lagi. Karena sesungguhnya kesuksesan itu hanya untuk para pejuang. Jadi terus berjuang untuk mencapai goals dari teman-teman, dari Sobat Nadir semua. Terima kasih. Thank you banget ya Kak. Intinya jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Betul. Gagal itu sebuah kesuksesan yang tertunda kan katanya. Betul. Banyak yang sering bilang gitu. Jadi kalau udah gagal, gak apa-apa, coba lagi. Sedih pasti, gak masalah. Sedih itu juga satu emosi yang perlu kita terima. Dan kita nanti kalau sudah lebih realis emosinya, insya Allah nanti akan lebih membantu kita untuk memetakan lagi kira-kira upaya apa yang bisa terbaik. Karena gak ada satu resep yang pasti mujarab untuk semua situasi. Kita pasti akan mencoba, mungkin berhasil, mencoba untuk diterapkan di konteks yang lain, mungkin gak berhasil, tinggal disesuaikan gak berhasil, kita coba lagi sampai akhirnya kita mendapatkan ini. Karena balik lagi itu kan terkait dengan bagaimana kita mengenali diri kita. Ya, betul. Proses pengenalan diri kita ternyata sepanjang hidup. Karena makin dewasa, tantangannya makin beragam, nambah umur, berkembang ya. Makin berkembang gitu. Masalahnya mungkin nambah, tapi sebetulnya skill kita juga berkembang. Jadi makanya penting buat kita semua untuk lebih mengenal diri kita. Karena percaya deh, dengan kita mengenal diri kita akan memudahkan kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Jadi, dan yang gak boleh dilupakan adalah peluk diri kita, apresiasi, cintai. Cintai diri kita. Kalau bukan diri kita mau menuntut ke siapa? Seringnya kita menuntut ke orang lain, padahal yang paling mudah untuk melakukan adalah diri kita sendiri ya. Gitu. Jadi dan gak usah ngerasa aneh juga, kok self love sih gitu ya. Itu udah gak asing gitu ya. Tapi penting buat kita untuk
menyayangi dan mencintai diri kita. Peluklah diri kita dengan seutuhnya, dengan segala pengalaman yang senang dan sedihnya, dengan segala pengalaman yang mungkin tadi ada pengalaman traumanya. It's okay gitu ya. Kita memang nggak bisa ngerubah pengalaman masa lalu, pengalaman dan juga masa lalu kita, tapi kita bisa memaafkan, bisa berdamai dengan kondisi itu, dan kita akan melangkah ke depan untuk mencapai yang lebih baik, mengukir cerita-cerita yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Moti. Sama-sama Kak, thank you banget ya tuh Sobat Nadir. Semoga insight dari Kak Anissa ini bisa berguna ya buat siapapun yang nonton. Oh iya, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol kita kali ini, aku punya ini Kak, merchandise dari Nadir Podcast. Thank you. Silakan. Thank you. Terima kasih banyak. Itu tagline kita, obrolin aja. Bener kan tuh Kak? Bener banget. Setuju banget. Obrolin aja, nggak usah takut untuk ngobrol. Tapi tentu dengan orang yang tepat. Ya betul. Setidaknya bisa ngobrol itu nggak harus dengan orang. Termasuk dengan diri sendiri, dengan melakukan journaling ya. Journaling, betul banget ya. Gitu. Kalau di hari ya kayak udah nggak zaman, banyak bentuknya banyak ya gitu. Bisa dengan memanfaatkan gadget yang kita punya untuk bercerita dan segala macamnya. Betul. Oke. Kita foto dulu nih Kak. Kak Anissa, thank you banget ya sekali lagi udah mau hadir ke Nadir Podcast dan udah mau ngasih insights yang banyak banget tadi. Dengan senang hati, terima kasih kembali untuk kesempatannya. Sama Kak. Oke, Sobat Nadir, thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Hey kawan,